Jadi nggak heran kalau di sana banyak papan peringatan kuno bertuliskan meskipun masih menjadi pro kontra tentang keberadaannya, konon kappa sering kali muncul di pemukiman desa. Bahkan, terdapat tanda peringatan untuk hati-hati bila berada di daerah perairan karena katanya kappa sering muncul. Makhluk ini termasuk dalam jenis makhluk yokai. Kata tersebut merupakan kombinasi dari karakter jo, menarik, nyihir atau bencana, dan kata kai yang artinya misteri atau keajaiban. Maka, masyarakat Jepang modern saat ini masih mempertanyakan keberadaannya. Kappa berarti anak sungai. Kappa sendiri punya kurang lebih 80 nama atau julukan. Meskipun begitu, ada beberapa nama sebutan yang populer bagi kappa, kayak Kwappa, Kwappa, Kawatso, Gataro, dan atau Kawakko. Dalam kepercayaan Shinto, kappa dianggap sebagai suijin atau dewa air yang hidup di air tawar. Makhluk mitologi Jepang tersebut dikatakan tinggal di air, kayak di sungai, danau, atau kolam. Kappa dipercaya sebagai roh yang dapat bersifat nakal. Ada juga yang percaya kalau kappa membawa keberuntungan. Menurut legenda, kappa kerap kali menyebabkan kerusakan dan menyebabkan kecelakaan bagi manusia. Kappa nih kadang berbuat usil dengan berubah menjadi wujud menjadi seperti wanita mengenakan kimono dan seringkali bersuara seperti seseorang dengan perut kembung. Ada pula kappa yang memiliki sifat kejam seperti menenggelamkan hewan ternak serta menculik anak-anak. Makanya kappa ditakuti oleh masyarakat karena sering berbuat jahat serta merugikan manusia. Pada periode Edo, sekitar tahun 1603 sampai dengan 1687 adalah zaman di mana Jepang diperintah oleh keluarga Tokugawa. Disebut zaman Edo karena pemerintahan Keishogunan Tokugawa pada waktu itu berpusat di kota Edo. Kappa dianggap sebagai makhluk kejam dan berbahaya. Mitos tentang kappa nih sering banget digunakan untuk nakut-nakutin anak-anak biar mereka gak dekat-dekat dengan sungai karena anak-anak biasanya suka main di sungai ya. Jadi gak heran kalau di sana banyak papan peringatan kuno bertuliskan hati-hati ada kappa yang ditaruh di dekat sungai. Sebenarnya wujud kappa yang digambarkan di cerita rakyat Jepang ada banyak banget versi kappa yang beda-beda. Ada kappa bermata satu, kappa berbulu, kappa penakut, kappa pendaki gunung, dan bahkan pesta kappa. Bentuk tubuh dari kappa ini mempunyai banyak banget versi juga. Setiap daerah mempunyai gambaran sendiri tentang makhluk penguasa sungai ini. Tapi yang paling populer katanya tinggi makhluk ini tuh nggak lebih dari 6 kaki. Jadi kappa memiliki tinggi dan bentuk seperti anak-anak dan memiliki tulang yang kecil. Tapi guys, meskipun kecil, kekuatan mereka nggak main-main. Makhluk sejenis amfibi ini dipercaya memiliki paruh. Cuman, hal tersebut nggak jadi masalah bagi kappa untuk ngomong pakai bahasa manusia kayak kita. Sebagian besar dari mereka punya rambut panjang dan acak-acakan yang biasanya berbentuk potongan mangkuk. Tangan dan kakinya berselaput, punya cangkang kayak kura-kura, punya kulit katak, tapi ada juga yang bilang kalau kappa punya kulit bersisik mirip kayak reptil. Dan warnanya macam-macam, ada yang warnanya hijau, ada hijau gelap, merah terang, biru, pokoknya banyak deh. Di bagian atas kepalanya ada sejenis cekungan berisi air yang disebut dengan sara. Air sara ini menjadi sumber kekuatan kappa saat jauh dari perairan. Kalau air di dalam cekungannya tumpah, maka kekuatan magisnya hilang dan kappa menjadi lemas, sulit bergerak, bahkan kappa bisa mati. Kappa ini adalah hewan berkaki 4, tapi beberapa orang bilang pernah melihatnya berjalan kaki kayak kita. Artinya jalan dengan 2 kaki.
Kappa memiliki bau ikan yang sangat kuat, jadi baunya cenderung amis gitu gengs. Dan dia juga benci suara-suara keras sama benda-benda logam. Kappa selalu tinggal di perairan, tapi kadang-kadang dia keluar untuk mencuri makanan dari ladang atau rumah-rumah orang. Kappa sendiri menyukai air, katanya juga jago berenang, jadi nggak heran ya kalau kita nemuin dia di sungai, danau, rawa, dan lahan-lahan basah lainnya. Ciri khas Kappa yang banyak diceritain yaitu dia memiliki kepribadian jahat dan usil. Gak jarang mereka menyerang manusia, terutama perempuan muda yang sedang berenang di sungai atau danau. Makhluk tersebut menyerang dengan cara menggigit dan menarik korbannya sampai tenggelam. Aduh, serem banget. Kappa dikenal sangat kuat dan merupakan pegulat terampil. Kappa begitu terobsesi dengan benda bernama Shirikodama, sebuah permata misterius yang mengandung kekuatan kehidupan seseorang pada bagian shiri. Maksud dari tindakan jahat dan usilnya semata-mata cuma untuk dapetin Shirikodama tadi. Tapi untuk dapetin Shirikodama, Kappa nggak selalu membunuh kok. Biasanya mereka akan cari di sungai, danau, atau toilet yang ada di sungai. Intinya tempat yang terdapat air di dalamnya. Menurut legenda nih, Kappa gemar membuat onar dan bahkan mencelakai manusia. Lelucon Kappa dapat berwujud dalam bentuk lelucon yang gak berbahaya, kayak ngebuat suara yang mirip dengan perut kembung atau melihat ke atas kimono wanita. Namun, ada beberapa Kappa yang lebih kejam dari tadi dan diketahui mencoba untuk menenggelamkan ternak, menculik dan memakan anak-anak, serta melakukan pelecehan terhadap wanita. Kappa disebut memiliki kekuatan yang besar. Ia berani menyerang seekor kuda dan mampu menarik mangsanya yang bertubuh lebih besar ke dalam air. Menurut berbagai legenda, Kappa mendapatkan kekuatannya dengan meminum darah dan menyantap isi perut mangsanya. Selain itu, Kappa juga suka mentimun. Kekuatan dari Kappa dianggap memiliki hal magis serta dihormati oleh mereka yang mempercayai dewa. Kappa suka banget sama pertempuran. Olahraga kesukaannya itu sumo. Hobi Kappa didapat dengan cara bertarung dan berbaur bersama korbannya. Biasanya, mereka yang lolos dari tantangan Kappa akan dapat salam hormat dari Kappa dengan cara membungkuk dalam-dalam. Menurut legenda nih guys, kalau kita menjadikan Kappa sebagai teman, kita tuh bisa dapat banyak banget pengetahuan dan wawasan dalam pengobatan medis. Walau kadang dideskripsikan sebagai makhluk yang jahat, namun, banyak legenda juga menceritakan sosok Kappa sebagai makhluk yang baik dan pandai mengobati. Kalau dia tertangkap dan diminta untuk berjanji biar dia nggak ganggu penduduk lagi, dia pasti akan menepati janjinya. Jadi, ini Kappa ini tipe-tipe nggak ingkar janji guys. Maka, terlepas dari perbuatan jahatnya, banyak masyarakat Jepang yang menganggap Kappa adalah makhluk yang baik juga cerdas. Konon, ada sebuah suku dari Jepang yang telah memperoleh pengetahuan dari Kappa tentang tata tulang manusia dan membuat obat medis berupa salep. Berkat bantuannya nih, manusia yang hidup di pedalaman mampu mempelajari hal baru serta bermanfaat dalam menyembuhkan luka. Makhluk ini juga dikenal sopan dan selalu menepati janji. Meskipun hal ini paling sering terjadi karena Kappa berhutang budi kepada manusia. Salah satu legenda mengatakan kalau kita bisa memberikan air atau mengisi ulang sara milik Kappa, maka Kappa akan sangat berterima kasih serta membantu kita dalam hal apapun selama kita hidup. Wah, banyak banget ya balas budinya. Kalau aku punya kesempatan itu kayaknya permintaan pertama aku bakalan minta kemampuan teleportasi deh, biar nggak kena macet kalau kemana-mana. Kalau kamu kira-kira minta apa? Seperti yang kita tahu tadi, kalau Kappa itu sangat menyukai mentimun. Saat diserang makhluk air ini, coba deh tawari mentimun. Mereka akan sangat berterima kasih sampai ngelepasin orang yang diserang. Apabila ada keluarga yang ingin dilindungi dari Kappa atau menghindari kesialan, mereka biasanya menulis nama mereka di mentimun dan melemparnya di kolam Kappa. Maka dari itu guys, ada sushi berisi mentimun yang disebut dengan Kappa Maki.
Mereka yang menganut kepercayaan Shinto seringkali membuat sesajen dari timun. Sesajen ini diletakkan di tepi sungai, di mana kappa diyakini sering muncul. Selain itu, walaupun kappa suka bergulat, kappa juga makhluk yang sangat memperhatikan sopan santun. Hal ini bisa menjadi kelemahan mereka. Jadi, kalau suatu hari kita bertengkar dengan kappa, sebelum bertarung, kita bisa saling beri hormat terlebih dahulu dengan cara membungkukkan badan. Kappa yang terobsesi dengan kesopanan akan segera membalas dengan membungkukkan badannya juga. Jadi, cairan yang ada di atas kepalanya akan tumpah dan kekuatannya akan hilang atau jauh berkurang. Jadi dia nggak bisa bertarung karena kan dia jadi lebih lemah ya. Tapi guys, ada juga kappa yang cerdas yang mengakali hal tersebut dengan menggunakan sebuah penahan besi. Jadi, hal tersebut mencegah si air yang ada di atas kepalanya itu tumpah dan bisa terjaga dengan baik di sirinya. Masih belum bisa ngalahin kappa dengan cara tadi. Tenang guys, ada cara lain yang bisa digunakan untuk ngalahin kappa. Diceritakan bahwa lengan kappa itu mudah banget terlepas dari tubuhnya. Jadi, kalau kita bisa diam-diam mencabutnya, maka kappa akan berjanji untuk memenuhi permintaan kita. Cara ini biasanya dilakukan oleh mereka, para pahlawan yang bertemu dengan kappa. Hasilnya, para pahlawan bisa mendapatkan imbalan berupa keselamatan dan keamanan bagi desanya. Selanjutnya, karena makhluk tersebut tidak menyukai besi, tanduk rusak, dan juga monyet, ini juga boleh jadi salah satu jimat ya yang dibawa-bawa sebelum kita jalan-jalan ke sepanjang sungai atau perairan-perairan lain untuk jaga-jaga. Katanya, kappa harus meninggalkan air dan benar-benar melepaskan kulitnya untuk tidur. Saat itu, ia jadi sama sekali nggak berbahaya dan nggak dapat kembali ke air tanpa kulitnya. Kalau kulitnya kamu ambil. Sedikit informasi di kuil Su Genji di distrik Kappabashi, Tokyo, menjadikan kappa sebagai maskotnya. Daerah tersebut dikenal rawan banjir karena dekat dengan sungai Sumida. Pada abad ke-19, warga setempat membuat proyek pertahanan banjir, dan kappa disebut-sebut membantu mereka membangun pertahanan tersebut. Itu dia legenda dari masyarakat Jepang mengenai kappa, si makhluk yang dikenal jahat dan usil dengan pengetahuan medis yang terobsesi dengan kesopanan. Semoga ini bermanfaat untuk aku dan kamu. See ya!